Introducing my squad. Hai, kami dari kelompok 11. Kami akan mempresentasikan hasil workshop pertama kami di semester ini. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing beserta jobdesk kami di kelompok ini. Perkenalkan, nama saya Agnes Sekar Ayuning Tias, biasa dipanggil Agnes, NIM 49. Di sini saya bertugas sebagai PIC, pembelian dan penyusunan laporan. Perkenalkan, nama saya Benediktus Aditya Satria Gemilang, NIM 045, bertugas sebagai perencanaan. Saya Yusafat Adimas Wahyu, NIM 057, bertugas sebagai pembelian. Saya Eros Jalwi Bisono, NIM 055. Saya bertugas sebagai PIC Manufaktur dan Koordinator Kelompok. Saya Patrick Gabriel Dwi Cahya dengan NIM 048. Saya bertugas di sini sebagai desain dan manufaktur. Oke. Me do my two-step. Oke, kami di sini akan menjelaskan komponen-komponen yang kami pakai di conveyor kami. Akan saya mulai dengan kerangka utamanya. Di sini kami memakai aluminium profile. Ini ada aluminium profile 2040 sejumlah 2 buah di depan dan belakang ini. Lalu sebagai kakinya ada aluminium profile 2020 sejumlah 4 buah. Lalu di sini juga ada aluminium profile 2020 sejumlah 2 buah sebagai referensi lebar dari kaki conveyor kami. Lalu di bawah ini ada adjustment pad 4 buah sebagai dia berfungsi sebagai penyangga getaran agar saat ada barang tidak bergetar. Lalu di sini ada puli 8 mm dan di sini ada puli 4 mm. Keduanya digunakan sebagai tempat untuk meletakkan timing belt yang berfungsi untuk sebagai penggerak. Dan di sini ada dudukan motor atau stand motor. Motor DC-nya ada di sebelah sini. Ini juga ada power supply yang kita gunakan sebagai power untuk menggerakkan motornya. Di sini juga ada pillow block. Kita ada buat 4 buah untuk dudukan shaftnya. Terus baut-bautnya kita pakai baut LM5. Di dalamnya ini juga pakai sliding nut sama T-nut. Terus untuk penyangganya di sini kita pakai L-slot. Nggak seperti teman-teman. Kalau teman-teman itu pakai 3D print atau die cast, di sini kita pakai L-slot aluminium untuk penyangganya. Terus yang tensioner ini kita asnya buat sendiri dari besi, terus kita proses di mesin bubut untuk membuat ulirnya. Terus ini tensionernya sama roller di dalam ini kita pakai pipa stainless, yang ini diameter 13, yang ini diameter 25. Terus yang untuk beltnya ini kita pakai sarung jok. Terus yang untuk dudukannya kita pakai triplek, dilapisi dengan selotip supaya licin. Kita juga pakai 3D print ini untuk tempat dudukan si pillow blocknya. Kita pakai 4 sini. Terus di dalamnya untuk tensioner ini juga 3D print. Terus untuk stand yang triplek tadi kita juga pakai 3D print. Terima kasih.
Halo teman-teman, sekarang kami berdua akan menjelaskan tentang dimensi belt conveyor. Ya, di sini lebar belt conveyor berukuran 10 cm dan tinggi konveyornya 20 cm. Lalu untuk panjang aluminiumnya, jadi pertama 420 panjang awal, tapi karena ada as kanan dan kiri ini memakan 10 jadi menjadi 400 mm. Sekarang kita akan mencoba untuk simulasi. Yang pertama ini namanya power supply bertegangan 15 ampere. Lalu dari power supply ini menyalurkan tenaga listrik ke motor. Lalu dari motor ini dia menggerakkan pulley. Lalu timing belt ini juga berfungsi untuk menggerakkan pulley. Oke, sekarang mari kita coba menggerakkan. Oke, ini pertama menggunakan penggaris guys. Mari kita coba. Lalu untuk yang kedua kita menggunakan kotak ajaib ini. Ternyata bisa guys. Oke, untuk yang terakhir kita menggunakan dompet kartu. Dompet kartu ini isinya banyak guys. Mari kita coba. Ternyata kuat guys. Oke, sekian, terima kasih penjelasan tentang simulasi dan dimensi belt conveyor. Baik, di sini saya menjelaskan tentang desain workshop kami. Di sini kita sebelum mendesain sebuah conveyor, kita melakukan riset terlebih dahulu. Setelah data terkumpul dan beberapa faktor seperti bahan, harga, dan waktu pengerjaan sudah diketahui, barulah kita mendesain. Kita mulai dari frame conveyor terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan aluminium profil 2040 dan 2020. Setelah dari frame, kita ke roller. Kita menggunakan pipa stainless ukuran diameter 25 dan diameter 13 karena lebih efisien dan ukurannya sama yang kita inginkan. Untuk merakit conveyor, untuk merakit semua rangka conveyor, kita menggunakan L slot atau inner bracket karena dari segi cost value murah dan dari segi tampilan lebih rapi. Mohon maaf karena waktu pengerjaan ada kendala, jadinya saya lupa untuk mendesain ulang untuk L slotnya. Dari situ kita ke kaki-kaki conveyor. Di sini kita menggunakan adjustment pad untuk meminimalisir getaran dan untuk mendapatkan tinggi conveyor yang diinginkan. Kita juga mendesain beberapa 3D print seperti stand motor, bantalan pillow block, dan lain-lain. Untuk belt kita menggunakan kain jok motor karena dari cost value murah dan berkualitas. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Patrick Gabriel Dwi Cahya, NIM 2. Perkenalkan, nama saya Benedictus Aditya Satria Gemilang, NIM anjing. Mau capek aku. Perkenalkan, nama saya Benedictus Aditya Satria. Ayo terus. Aku sih tarik nafas. Lahiran. Keluarkan. Ayo tarik nafas tenan iki. Yo ndang. Aja nguyu tenan lho, Pak. Gak tutul lho kowe. Kan jobdes. Alek. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan hasil motor. Motor ngawur. Oke, lanjut ya. Siap? Lagi sedih. Oh, jadi tonton. Yuk.
ke 201113049. Di sini saya bertugas sebagai PIC pembelian dan penyusunan laporan. Perkenalkan, nama saya Benediktus Aditya Satria Gemilang, NIM 2 Ya, dapet. Tapi dulu. Siap. Oh, cataan sih kan. Mau cat. Jadi ini proses di balik layar, Mas. Film buat apa, Mas? Karton. Iya, ini cuma pelongo-pelongo. Lihat guys. Aku mah lighting lihat. Sesi lighting. Mantap. Oke, saya di sini juga nyambi kameramen. Mantap. Yo aja yo ayam. Jadi tadi lagi cocok. Jadi menjadi 400 mm. Nah, sekarang kita akan mencoba simulasinya, guys. Oh. Terima kasih Mas Ansel telah membantu kami. Oke. Mantap. Terima kasih juga ya Mas. Tadi udah mutuin Mas. Iya, Mas. Oke.